Hai, selamat datang di channel Ladang Cerita. Kali ini saya akan bercerita tentang solo touring. Nama saya Irwan, berasal dari kota Bandung. Saya punya hobi yang kebanyakan disukai banyak laki-laki dan sedikit wanita, yaitu solo touring. Bukan touring 2 atau 3 motor, apalagi satu grup ya. Tapi ini benar-benar solo atau sendirian. Dan saya paling suka solo touring di malam hari. Kenapa malam hari? Karena di malam hari tidak panas, jarang terjadi kemacetan, dan satu lagi, kalau siang akunya kerja dan saya buka usaha sendiri. Kalau touring saya tidak pernah terlalu jauh dan selalu berusaha bisa pulang pergi. Karena kalau sampai berhari-hari kan berabe. Kebetulan usaha saya masih kecil-kecilan dan belum punya karyawan. Jadi semua masih tergantung kepada saya 100%. Kebayangkan kalau saya sampai tidak pulang berhari-hari. Nah, singkatnya pada pertengahan 2018 kemarin, saya berencana mau solo touring ke Subang, menuju wisata air panas Ciater, sekedar berendam sebentar. Rencana itu sudah dimatangkan jauh-jauh hari dengan budget seadanya. Singkatnya, setelah pamit sama istri di rumah, saya pun berangkat menunaikan hajat. Saat itu sekitar jam 6 sore, selesai sholat maghrib, tidak perlu menunggu lama, saya pun tancap gas dengan motor kesayangan. Motor sport murah meriah, tapi sejuta kenangan. Saya berpikir, jika lewat jalur utama, yaitu Setiabudi, pasti akan macet, karena malam itu malam Sabtu. Maka saya putuskan lewat jalan Cihanjuang Parongpong sebagai jalan alternatif. Hari sudah gelap ketika hujan tiba-tiba turun. Posisi saya saat itu masih di jalur hutan sebelum alam sejuk Lembang. Berhubung tidak ada bangunan yang bisa dijadikan tempat berteduh, maka saya menepikan motor di bawah pohon besar untuk memakai jas hujan. Dan saat sedang memakai jas hujan itu, saya dikejutkan oleh seorang perempuan tua berpakaian tradisional sedang menggendong bayi dengan gendongan samping kebat. Dia sedang bersandar di pohon besar itu. Mungkin dia juga sedang berteduh. Begitu saya berpikir. Saya menyapanya, bertanya, "Bu, ibu mau kemana?" Tapi ibu itu tidak menjawab dan malah asik berbicara dengan bayinya memakai bahasa Sunda. Khas ibu-ibu membawa bicara bayi. Hal tersebut tentu saya membuat merinding. Karena kalau dipikir-pikir, sedang apa ibu itu di sini? Malam-malam bawa bayi dan hujan pula. Maka tidak mau berlama-lama dan tenggelam dalam pikiran buruk, maka saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan hujan semakin menggila dengan angin kencang yang hampir membuat motorku terjatuh. Hujan besar itu tidak sanggup diterjang motorku. Ia pun mulai ngadat dan perlahan mesinnya mati. Alhasil, saya terjebak di hutan dengan tanjakan tinggi di depan dan hujan yang membabi buta. Ya Allah, kenapa malam ini saya memutuskan solo touringnya? Akhirnya saya mendorong motor mencari tempat yang sedikit aman, dan lagi-lagi di bawah pohon besar. Saya memeriksa beberapa kemungkinan penyebab motor saya mogok, dan kecurigaan pun mengarah pada kop busi yang sedikit longgar, sehingga air bisa masuk ke dalamnya. Saya pun memasang headlamp dan mulai mengotak-atik kerusakan motor. Tidak perlu dijelaskan apa yang saya perbaiki secara terperinci. Singkatnya, motor kembali menyala walau kadang gasnya terpincang-pincang. Setelah dirasa siap kembali jalan raya, saya menoleh menatap pohon rimbun di belakang. Ya Allah, betapa terkejutnya saya ketika melihat ibu tua itu bersama bayinya kembali ada di sana, masih tetap bersandar di batang pohon yang besar. Seketika bulu kuduku berdiri. Secepat kilat saya pun menyalakan motor dan memelintir gas sedalam mungkin. Hujan masih lebat, namun untung motorku sedikit kuat. Hingga saya tiba di alun-alun kota yang sudah ramai oleh lalu lalang kendaraan. Saya berhenti di sebuah kedai warung kopi dan memesan secangkir kopi panas. Sambil menyeruput kopi dan menyalakan sebatang rokok, saya berpikir untuk pulang saja lewat jalur utama, yaitu Jalan Setiabudi. Tapi kok sayang banget ya, udah jauh-jauh sampai sini, tapi jalur menuju Ciater itu lebih ngeri, lewat tanjakan Emen. Tahu kan ceritanya tanjakan Emen? Di warung kopi itu saya nongkrong cukup lama.
berpikir lanjut atau pulang saja sambil menunggu hujan benar-benar reda. Akhirnya saya putuskan lanjut karena di sana, di Ciater, saya kan bisa berendam air panas sambil melepas stres. Oke kalau begitu. Setelah dirasa hujan cukup reda, saya pun melanjutkan perjalanan. Seusai sholat isya di masjid terdekat, jalan sepertinya licin, maka saya pun mengemudikan motor pelan-pelan. Memang di situ seninya touring. Selain menikmati perjalanan, juga sensasi petualangannya berasa sekali. Tapi kalau petualangan ketemu ibu dan bayinya itu sebelumnya belum pernah, bahkan sama sekali tidak pernah ada gangguan mistis. Padahal saya pernah berkendara lewat Jongol saat hari sudah gelap. Kalau tidak salah jam 6:30 malam. Ya sudahlah, mungkin tadi hanya imajinasi saya. Karena saat di hutan tadi, angin kencang bertiup menimbulkan bunyi daun bergesekan yang mampu menimbulkan sensasi berhalusinasi juga saat saya menggerung-gerung gas motor. Sehingga mungkin saya banyak menghirup karbon dioksida yang sekali-sekali mampu membuat kita berhalusinasi. Itu kesimpulan saya. Oke, kembali ke cerita. Ketika beberapa kilometer sebelum tanjakan MN yang konon kita harus melempar sebatang rokok, entah itu apa maksudnya, tiba-tiba motor saya kembali aneh. Putaran mesinnya mendadak turun, meletup-letup di bagian karburator. Wah, menurut pengalaman saya sebagai biker, ini pertanda miskin bahan bakar. Artinya bensin motor saya habis. Tapi ketika dicek, ternyata masih ada, bahkan masih banyak. Saya pun mengecek keran di bawah kiri tangki, dan ada sesuatu yang menyumbat selangnya, seperti serabut, menyebabkan BBM tertahan tidak turun. Saya menarik serabut itu dan memperhatikannya. Rasanya kok seperti rambut. Tapi mana mungkin rambut ada dalam tangki motor. Dan benar saja, motor kembali menyala setelah sesuatu yang menyumbat itu disingkirkan. Dan setelah motor menyala, saya pun kembali tancap gas. Rasa-rasanya kok ada yang aneh ya. Iya, ada yang salah. Kok saya jadi mengarah balik ke Bandung? Kapan saya putar arah ya? Perasaan pas mogok tadi motor saya kan arahnya menuju Subang. Ini kenapa balik lagi? Mungkin tadi saya lupa sudah putar balik. Maklum, cuaca dingin begini, ditambah rasa kesal akibat barusan motor mendadak mogok, membuat konsentrasi seseorang pecah. Tapi kalau memang iya, saya lupa putar balik. Lalu untuk apa tadi saya putar balik segala? Bodo amat, saya pun kembali memutar arah menuju arah yang seharusnya. Saya jadi kedinginan. Hujan lebat tadi berhasil menembus jas hujan dan membuat sebagian jaket serta celana saya basah. Saya berhenti dan menyalakan sebatang rokok. Belum juga motor kembali melaju. Tiba-tiba, saya melihat sesuatu di kejauhan sana, berjalan dengan posisi jalan yang aneh. Semakin lama, semakin terlihat sosok itu. Seorang wanita dengan pakaian putih, dan kepalanya bergerak-gerak menoleh ke kanan, ke kiri, kadang diputar-putar. Dan sepanjang jalan berjalan, ia terus tersenyum tanpa ada suara sama sekali. Hal yang langsung saya pikirkan saat itu adalah sesosok itu mungkin hantu. Wajar, karena saat itu sepi, sudah gelap, dan saya kedinginan. Jadi pasti pikiran akan menggila, dan saya pun tancap gas ke arah Subang. Tapi saat dipikir lagi, bisa aja itu orang gila. Kok saya jadi ketakutan sendiri ya? Nyesel. Tadi nggak lihat kakinya, karena konon kalau makhluk halus itu tidak menapak. Karena makhluk halus itu adalah negatif, bumi juga negatif. Jadinya terjadi tolak menolak sesuai hukum fisika. Entah kenapa semakin saya jauh ke depan, mulai timbul perasaan ragu untuk melanjutkan. Apa saya harus pulang? Apa ini yang disebut tidak enak hati? Sementara badan saya semakin menggigil karena kedinginan. Iya, betul. Buat apa saya nekat meneruskan perjalanan ini? Toh ini hanya sekedar touring yang tidak akan menghasilkan apa-apa selain kepuasan pribadi, kalaupun terlaksana. Saya kembali memutar arah motor kembali ke Bandung, dan saya jadi seperti orang linglung. Dari tadi bolak-balik.
Di alun-alun Lembang, saya kembali mampir di warung kopi dan memesan lagi secangkir kopi. Si perempuan penjual kopi heran melihat saya. Katanya ke Subang, A. Iya, tidak jadi teh. Rasanya saya ngantuk, jawab saya. Oh, jadi sekarang kembali lagi ke Bandung. Si teteh itu seperti menahan tawa. Kok sepertinya ia meremehkan kemampuan touring saya ya? Hujan yang tadi di luar perhitungan teh, saya beralasan. Nggak nyangka aja kok di pertengahan tahun ada hujan. Iya atuh, nggak bisa diprediksi A, hujan mah. Iya memang sih, saya kurang persiapan. Harusnya tadi saya beres-beres toko agak siang atau setelah Jumatan tutup. Lalu saat berangkat, bawa jas hujan setelan yang tebal. Lah ini saya malah pakai jas hujan Batman. Ini sungguh tragis. Saya capek, ngantuk, dan kedinginan. Akhirnya jam setengah 9 malam, saya bergegas pulang lewat jalan Setiabudi. Beberapa kali saya kaget karena sempat melihat orang yang mau menyeberang, tapi begitu saya rem, kok tidak ada orang. Lalu ada yang bergelantungan di atas pohon-pohon besar, tapi begitu saya lihat hanya dahan-dahannya saja. Mata saya berat sekali, perpaduan ngantuk dan dingin. Kopi habis 2 gelas masih saja mengantuk. Apa kopinya harus dibikin buat cuci muka ya? Aku mengantuk sekali. Jadi, berdasarkan pengalaman saya, dapat disimpulkan bahwa sepanjang perjalanan Bandung-Lembang dapat disimpulkan bahwa saya 100% berhalusinasi. Penjelasannya begini, saat tubuh kita lelah, otomatis kesadaran diri akan sedikit berkurang, dan otak kita akan sering melakukan kesalahan seperti salah menyimpulkan objek yang diterima oleh mata. Nah, ada satu hal yang menurut saya tidak masuk akal. Iya, saya memang berhalusinasi, ditambah efek dingin yang luar biasa. Masih ingat kan cerita-cerita para pendaki yang mendadak bertingkah gila? Itu karena mereka hipotermia. Makanya penampakan ibu tua dan bayi itu mungkin memang murni ciptaan pikiranku sendiri. Lalu sesuatu seperti rambut yang menyumbat selang BBM motor mungkin sebenarnya hanya karat yang terbentuk dari dalam tangki, atau air hujan yang lolos lewat tutup tangki, atau wanita menyeramkan itu entah imajinasiku atau memang dia orang nyata, atau aku sebut orang gila. Ya, semua ada penjelasannya. Tapi setelah saya cukup puas dengan jawaban atas fenomena-fenomena penampakan itu, ada satu hal yang terus saya pikir dan tidak pernah menemukan jawabnya. Ya, kita kembali ke cerita saat saya mengantuk dan tiba-tiba segalanya menjadi gelap. Apa yang langsung Anda pikirkan? Apakah saya tertidur dan kecelakaan? Seperti itu mungkin tebakan Anda. Padahal tidak. Segalanya memang menjadi gelap. Saya tidak kecelakaan. Dan bahkan saya tidak berada di atas motor. Saat sadar saya bangun di samping istri saya, di atas tempat tidur kamar, sehat walafiat tanpa luka-luka. Saya sempat berpikir bahwa acara solo touring itu mimpi. Tapi istri saya malah heran, karena jelas-jelas pukul 1 dini hari tadi saya pulang dengan kondisi capek berat. Bahkan saya sama sekali tidak berkata apa-apa sebelum melepas pakaian dan tidur dengan lelapnya. Padahal saya tidak ingat sama sekali setelah kejadian mengantuk itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah pukul 9 malam itu sampai dengan pagi, saat saya bangun dari tidur, dan bagaimana bisa saya sampai di rumah pukul 1 dini hari. Ya, itulah hal yang belum terjawab sampai saat ini. Apa ada kemungkinan seseorang mengalami amnesia ringan? Jika ada yang tahu, silakan komen di bawah video ini. Sekian cerita dari saya. Terima kasih untuk mendengarkan dan menyimak cerita saya. Saksikan cerita-cerita berikutnya setiap jam 9 malam. Sampai jumpa.